Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harmoni Ramadan, ngabuburit di lini masa. Masih bersama saya Monye Al-Hasbi dan ditemani Gus Azir Ubaidillah. Gimana Gus? Hari ini kabarnya Gus? Alhamdulillah. Cus dulu biar cos lah ya. Seperti biasa Gus, saya masih dititipi pertanyaan sama netizen. Netizen yang budiman tentunya nggih. Ini pertanyaan yang mungkin setiap bulan Ramadan menjadi apa ya, rame lah Gus, seperti itulah. Jadi gini pertanyaannya Gus, bagaimana hukumnya berjualan bulan Ramadan di siang hari? Okay. Jualan apa nih? Berjualan makanan Gus. Okay. Berjualan makanan di siang hari bagaimana hukumnya? Dan kalaupun misal tidak boleh atau tidak diperbolehkan, solusinya seperti apa? Oke. Monggo. Itu aja ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Berbicara mengenai hukum berjual makanan di siang hari bulan Ramadan. Karena di satu sisi berjualan itu adalah at-tijarah ya. Itu adalah satu pekerjaan yang memang dilakukan oleh Nabi, apalagi kalau itu memang tujuannya menafkahi keluarga, itu adalah kegiatan yang sangat mulia. Tetapi di sisi yang lain, siang hari bulan Ramadan ini kaum muslimin gitu ya, orang-orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Jadi satu sisi ini berjualan, cari nafkah itu ibadah, tapi berpuasa itu juga ibadah. Terus gimana solusinya ini? Apakah diperbolehkan kemudian teman-teman yang berusaha atau berbisnis di bidang kuliner untuk menjual makanannya di siang hari? Ini memang masalah yang klasik ya, yang memang kalau saya lihat dari tahun ke tahun pasti ada kontroversi, ramai seperti itu. Tetapi begini, saya akan mengawali dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi saya nggak akan mengatakan A atau B gitu ya. Kita gunakan logika bersama. Logika ini kita bangun berdasarkan nas-nas syariat yang ada seperti itu. Jadi Nabi pernah bersabda seperti ini. Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatril kalimah kana syarikan lahu fil ismi. Jadi artinya man a'ana ala ma'siyatin, barang siapa yang kemudian menolong orang lain, mensupport orang lain, mendukung orang lain untuk melakukan sebuah kemaksiatan, walaupun dia nggak melakukan. Ada orang mau, mohon maaf, melakukan dosa, misal minum-minuman keras gitu ya. Mas Monye mau ke pasar, kemudian dititipi, tolong ya, tukukna ya, gitu ya. Kemudian panjenengan sebagai teman gitu, atas nama ndak enak, atas nama pertemanan, akhirnya memberikan. Kemudian setelah pulang dari pasar, jenengan kasihkan ke teman Anda yang pesan tadi. Akhirnya Mas Monye langsung ke masjid, sholat, baca Quran dan sebagainya. Tetapi minuman keras yang tadi jenengan bawakan itu diminum oleh teman-teman yang titip tadi. Maka kata Nabi, karena syarikan lahu fil ismi, yang ikut mensupport, yang ikut mendukung itu mendapatkan bagian dari dosa maksiat-maksiat tersebut. Jadi walaupun yang dititipi tadi lebih nangis, sujud, minta kepada Allah, tapi gara-gara dia mensupport, membawakan, membelikan sampai mereka maksiat, mereka mabuk ini, maka Mas Monye meskipun sholat, meskipun baca Quran, tetap dapat kebagian dosa lah ya. Kebagian dosa, tetap dapat dosa dari orang-orang yang bermaksiat. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mensupport, mendukung, mensukseskan gitu ya, mensponsori sebuah hal yang memang di situ adalah maksiat, itu adalah tidak diperbolehkan. Nah, maka hadis ini berlaku umum untuk banyak hal gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, misal nih kita jualan makanan di siang hari bulan Ramadan. Nah,
banyak yang nanya kemudian, saya kan puasa Gus, meskipun saya jualan saya tetap puasa. Nah, permasalahannya adalah yang kita layani, taruhlah kita buka makanan gitu, kita buka kuliner gitu ya, yang kita layani mereka ini wajib puasa enggak? Oke. Kalau kemudian yang kita layani adalah mereka-mereka yang wajib berpuasa, mereka muslim, mereka berakal, mereka sudah dewasa begitu, bukan orang yang sakit, dalam keadaan sehat walafiat. Kan kemarin kita udah bahas tuh syarat wajibnya puasa ya. Nah, kalau memang kemudian dia mencukupi syarat untuk dikatakan sebagai orang yang wajib puasa, berarti kan baginya puasa adalah sebuah kewajiban. Ketika dia tidak melakukan kewajiban, berarti namanya maksiat. Namanya dia melakukan dosa. Nah, kalau kemudian kita ikut mensupport, kita ikut mendukung, kita ikut melayani, hukumnya gimana tadi? Boleh nggak berarti hukumnya? Ya, nggak boleh. Nah, artinya secara garis besar, kalau yang kita layani kemudian adalah mereka yang wajib puasa, maka meskipun kita puasa, yang melayani, yang menjual pun akan kena tanggung jawab. Kenapa? Yang kita layani ini mereka lagi maksiat kepada Allah karena dia tidak melakukan kewajiban. Betul. Kalau kemudian kita mensupport, kita melayani, kita memberi, hati-hati. Jangan-jangan nanti kita kena cepretan dosanya gitu. Nah, ini kemudian memang menjadi si malakama ya. Apalagi saya pribadi juga termasuk pemain kuliner gitu kan. Betul. Kadang-kadang menjelang lebaran ini beban perusahaan bertambah. Karena di samping harus gaji karyawan, ada juga THR gitu ya. Maka yang dikejar adalah omset gitu kan. Nah, kalau kemudian nggak bisa jualan di siang hari, gimana Gus? Nah, maka opsinya adalah satu, kita bisa ganti jam buka. Kalau saya pribadi di warung makan yang saya kelola, kami hanya melayani di menjelang waktu berbuka puasa. Jadi memang yang kita layani, yang kita kasih adalah mereka-mereka yang hendak berbuka puasa. Nah, kemudian yang kedua, solusinya juga adalah kita tetap buka, tetapi kalau ada customer tanya, Anda wajib puasa enggak? Gitu. Puasa pora gitu. Itu kan kayaknya wadidaw ya. Itu kan kayaknya tidak mungkin. Nah, maka win-win solusinya adalah teman-teman sekalian, yakinlah bahwa man taraka syai'an ittiqa Allah abdalahullahu khairan minhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda seperti ini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu aslinya menggiurkan, tetapi dia meninggalkan. Kenapa? Ittiqa Allah, dasarnya adalah takut kepada Allah. Maka abdalahullahu khairan minhu, akan diganti oleh Allah sesuatu yang lebih baik. Artinya apa? Mohon maaf, kadang-kadang sebagian pemain kuliner berpikir terbalik. Ini kalau siang hari bulan Ramadan, kompetitor nggak banyak. Iya, betul. Warung-warung yang baru tutup. Kalau kita buka, ini kan berarti potensinya lebih besar. Cair lah ya, cair. Nah, cair. Nah, tetapi apapun itu, nanti saya ceritakan di depan bahwa ketika kita mensupport, ketika kita menolong orang lain untuk bermaksiat kepada Allah, hati-hati, jangan-jangan kita terkena cipratan lah ya, cipratan dosa gitu. Dosanya. Maka bismillah, yakinlah kalau kemudian kita memanage, melakukan sesuatu karena Allah, tendensinya adalah ridho Allah, yakinlah bahwa Allah akan mengganti yang lebih banyak, Allah akan mengganti yang lebih berkah. Memang kalau kita membayangkan agak sulit secara logika gitu ya, tetapi saya rasa ini penting untuk diperjuangkan. Maka teman-teman sekalian, selamat berjuang, selamat berjualan, mencari rezeki yang halal. Akan tetapi pastikan jualan yang kita jajakan, produk-produk yang kita tawarkan, transaksi yang kita lakukan gitu ya, tidak kemudian mensupport atau mendukung kemaksiatan atau kezaliman atau hal-hal yang kemudian bertentangan dengan
perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah dagangan kita akan semakin berkah, bisnis kita akan semakin berkembang, dan itu pasti menjadi harapan kita semua seperti itu. Dan saya punya salah satu produk legend di desa kami. Itu beliau luar biasa. Jadi dulu orangnya udah almarhum sekarang. Dia itu selain bulan Ramadan pasti selalu menyisihkan omset untuk nabung. Tujuannya apa? Tujuannya beliau simpan untuk anggaran di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan ya berdagang sekenanya aja. Oh iya. Pokoknya sore sampai malam gitu. Kalaupun kemudian tidak cukup, sudah tercover dengan tabungan yang dia sisihkan sebelum bulan Ramadan. Nah, barangkali ini juga bisa menjadi solusi seperti itu. Intinya mohon maaf sekali, meskipun hari ini kita belum bisa melakukan gitu ya. Saya tidak mungkin sekarang. Minimal kalaupun kita masih berbuat salah, minimal kita masih merasa salah, tidak mencari pembenaran. Ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semua urusan kita dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas jawabannya Gus. Ya, buat teman-teman, semoga jawaban dari Gus Azhir bermanfaat. Bakal ketemu lagi nanti bersama saya Monye Al Hasbi, dan tentu saja masih dengan Gus Azhir Ubaidillah di Harmoni Ramadan ngabuburit di Lini Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.